Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hidrostatis, di mana sebelumnya kita telah bahas mengenai massa jenis dan tekanan zat padat. Hari ini kita akan bahas ke besaran selanjutnya, yaitu tekanan hidrostatis. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Nah, mungkin kalian pernah berenang atau menyelam, di mana pada saat kalian menyelam semakin dalam, semakin sakit telinga kalian atau telinga kalian akan terasa sakit. Kenapa? Karena ada tekanan atau efek dari tekanan hidrostatis. Oke, apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair, di mana ini tergantung pada kedalaman atau posisi zat cair tersebut. Oke, misalkan nih kita mempunyai suatu wadah yang berisi air dengan luas A dan kedalaman H. Ingat bahwa dari jas cair ini akan menghasilkan tekanan. Kita menggunakan persamaan tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan F per A. Di mana gaya di sini adalah gaya berat yang diakibatkan oleh zat cair ini. Atau F sama dengan W, di mana W sama dengan M dikali G. Kita ganti persamaan ini dengan masukkan nilai W-nya ke sini. Maka F sama dengan M dikali G per A, di mana M itu sama dengan Rho dikali V. Dari mana kita dapat? Dari persamaan massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V. Karena kita mau mengganti nilai M-nya, maka kita pindah ruas V-nya ke samping Rho, sehingga dapatkan M sama dengan Rho dikali V. Ingat, volume di sini itu sama dengan A dikali H. Sehingga kita bisa mengganti lagi nih besaran volume di sini menjadi A dikali H. Sehingga jika tuliskan P sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G per A. A di sini kita bisa hilangkan karena sama. Sehingga persamaannya akan menjadi P sama dengan Rho dikali H dikali G. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Atau kalau secara umum biasanya ditulis dengan pH. Sehingga saya tuliskan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Jika kita tidak mengabaikan tekanan atmosfer dan kita menentukan tekanan di titik ini nih, maka yang dimaksud tekanan di sini lagi bukan lagi tekanan hidrostatis, melainkan tekanan mutlak, di mana tekanan mutlak itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanannya inilah yang terukur atau yang kita gunakan, di mana masing-masing keterangannya sudah ada di sini ya. pH tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, P mutlak itu tekanan mutlak dengan satuan Pascal, P0 itu tekanan udara luar atau tekanan atmosfer, satuannya Pascal, Rho adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman suatu posisi dari permukaan air. Kemudian selain ada tekanan hidrostatis, ada juga namanya adalah hukum pokok hidrostatis atau hukum utama hidrostatistika. Misalkan nih ada suatu zat cair dengan bentuk permukaan atau bidang yang berbeda-beda. Ini kan ada kotak, kemudian kotak miring dan seperti lingkaran, dan ada yang dua lingkaran. Nah, jika massa jenisnya sama, misalkan air, ini kan ketinggiannya sama semua. Nah, ini menurut hukum pokok hidrostatis, jika massa jenisnya sama atau homogen, maka ketinggiannya itu akan selalu sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini kan ketinggiannya sama semua. Maka dari sini muncullah pernyataan terkait bahwa dalam sebuah bejana yang berhubungan apapun bentuk dan ukurannya, apapun bentuk dan ukurannya, fluida homogen atau sama, yang diam atau statis akan memberikan tekanan yang sama untuk kedudukan atau posisi yang sama terhadap permukaan. Jadi kalau ada suatu benda seperti di pipa U, jika massa jenisnya sama, maka ketinggiannya itu akan selalu sama. Nah, hukum pokok hidrostatis ini akan kita bahas penerapannya pada pipa U, barometer, dan manometer. Oke, sebelum masuk ke situ, kita perdalam lagi nih terkait hukum terkait tekanan hidrostatis dengan contoh soal berikut ini. Diketahui kedalaman kolam
itu 5,2 meter dan kedalaman yang kita cari tekanannya yaitu di 0,4 meter. Diketahui massa jenis zat cair yaitu 1 gram per cm kubik atau 1000 gram per meter kubik. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya. Atau kalau kita ilustrasikan kolamnya seperti ini, kita mau mencari di kedalaman 0,4 meter. Bagaimana caranya? Kita menggunakan persamaan tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Hanya di sini adalah selisih dari 5,2 dikurangi 0,4. Nah, kita masukkan nih karena masing-masing variabel sudah diketahui ya. Sehingga pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 5,2 dikurangi 0,4. 1000 dikali 10 berapa? 10. 5,2 dikurangi 0,4 berapa? 4,8. Sehingga kita bisa tuliskan pH sama dengan 10.000 dikali 4,8. Agar komanya hilang, kita coret 0 di sini dan komanya kita coret di sini. Sehingga tinggal 1000 dikali 48 atau pH sama dengan 48.000. Oke, jadi besar tekanan hidrostatis di titik 40 cm yaitu sebesar 48.000.